saya lihat kita juga melakukan, semua orang yang mau kalau melakukan seperti Pak Heri pasti ada jalan. Pasti ada jalan walaupun kelihatannya gimana ya dulu terus ceritanya. Maka dari itu saya senang sekali dengarkan Pak Heri cerita itu. Kayak mendengar cerita ini ya, benar enak gitu ya untuk diikutin. Dan sampai terakhir Pak Heri mengatakan, wow, Pak Heri sudah bisa mencapai titik ini dan kami yang bertemu Pak Heri pada pada perjalanan sesudah perjalanan ini, kami tinggal nunut aja sama Pak Heri ini. Pak Heri sudah sampai ke tahap ini, kita nunut nih ya, komunitas ini. Nah mungkin Tuhan juga punya maksud ya untuk hal ini. Luar biasa, maka dari saya wow. Meskipun Pak Heri ini masih menceritakan soal pekerjaannya, di Ya, mana sekarang Pak Heri membantu kita komunitas ini untuk bisa mendapatkan sebagai dasar ya untuk bisa membantu keuangan kita. Yang di mana kalau umpamanya kita melakukan dengan benar, kita akan bisa membiayai terapi anak kita dengan gratis. Itu yang Oke Pak Heri. Saya ke next ya, ya. yang berikutnya. Bagaimana, mungkin saya pengen tahu, Pak Heri tadi kan menceritakan bagaimana Pak Heri bertemu dengan Dokter Ali ya. Oh iya. Nah, itu mungkin sangat penting juga untuk di-share. Di mana ada yang katanya waktu itu karena salah anak yang pertama yang lintang ya, karena Ya, dia ya. Nah, ya. Pak Heri bisa ceritakan sedikit mengenai hal itu, Pak Heri. Oke. Sebelum saya bercerita tentang Lintang dan kapan bertemunya dengan Dokter Ali, saya ingin sampaikan juga ini apa sih Well Project? Ternyata Well Project itu sebetulnya adalah inisial dari nama-nama saya dan anak-anak. Saya kan Wahyu, Emerita, Lintang, dan Langit. Jadi Well, ini project-project kami. Jadi kami ini berempat memang. Dua anak, satu istri, jadi berempat. Nah, berempat pun saya jadikan slogan kami gitu. Jadi ya kita harus bersyukur, berkarya, berserah, dan berbagi. Itu yang menjadi acuan bisnis saya selama ini. Oke, terus nah ini adalah Lintang, anak saya yang pertama, dan yang foto yang di atas itu sekarang yang sudah gede. Saat ini sudah kuliah. Dan ini ada hubungannya sama yang saya ceritakan di awal, bahwa dulu saya kan lepas SMA pengennya masuk ISI. Yang saya ambil desain komunikasi visual. Nah sekarang tanpa campur tangan saya, itu Lintang itu kuliahnya di situ. Saya di desain komunikasi visual, bisa sama persis. Saya pikir, wah ini melanjutkan cita-cita papa, bilang itu. Luar biasa. Jadi saat ini sudah Lintang yang dulunya hiperaktif, sekarang juga sudah terlibat juga dalam pelayanan di gereja. Jadi dia kebetulan sekarang kan zamannya live streaming ya. Jadi Lintang bantu untuk di gereja untuk misa live streaming. Dia sebagai operatornya, terus untuk desain-desainnya dia juga bantu. Jadi saya senang. Artinya sudah ada fondasi untuk pelayanan. Nah, awal ceritanya seperti apa? Jadi waktu itu Dokter Ali masih baru-barunya punya mesin Bicom ya. Jadul ya, zaman dahulu ya. Jadi mungkin anak saya Lintang TK itu berarti ya sekitar 2006-2007 ya, saya lupa ya. Tapi sekitar tahun itu. Nah, saat itu saya masih di tabloid kawasan ya. Karena di situ kan saya sebagai manajer iklan, tapi saya juga menulis juga. Jadi saya juga cari
sesuatu yang bisa ditulis sebagai artikel kami gitu loh. Nah, saya lihat Dokter Ali ini punya tes alergi waktu itu. Jadi saya tertarik, ini bisa saya tulis menjadi artikel ini. Nah, akhirnya saya bertemu dengan Dokter Ali, ngobrol-ngobrol, saya simpulkan, saya tulis, dan saya muat di tabloid kawasan tersebut. Nah, itu menjadi awal hubungan saya dengan Dokter Ali. Selain itu, saya sempat punya usaha juga. Saya joinan sama temen, bikin studio foto dan jual kamera digital gitu, kerjasama sama dengan merek Olimpik waktu itu. Nah, Dokter Ali ini juga suka foto-foto dulu ya. Jadi dia penggemar foto juga. Akhirnya karena sudah kenal, dia tanya-tanya juga. Akhirnya singkat kata dia beli kamera ke saya. Tapi Dokter Ali ini memang luar biasa ya. Jadi sampai dia beli kamera pun nggak datang ke toko saya. Tapi saya yang bawa kameranya, contohnya ke rumah Dokter Ali waktu itu. Bahkan sampai pembayarannya pun itu kan mau gesek pakai kartu ya, pakai kartu debit, itu mesin edisi yang ada di toko saya bawa ke rumah Dokter Ali, dia gesek di rumah. Jadi luar biasa Dokter Ali. Tapi dengan begitu saya jadi lebih dekat, jadi lebih kenal gitu. Jadi karena kenal gitu, akhirnya saya cerita-cerita kalau istri saya ada alergi. Waktu itu alergi apa saya lupa, intinya akhirnya istri saya dicek alerginya. Nah, dari situ kita baru, kan anak saya diajak ya, Lintang diajak, terus Dokter Ali juga melihat ini nggak bisa diem, itu akhirnya kita juga cerita bahwa ini Lintang ini hiperaktif sekali. Terus akhirnya Dokter Ali ngasih solusi di tes. Waktu itu kan belum ada Asira ya, jadi kita tesnya pakai yang biotensor itu. Nah, sebagian besar itu alerginya adalah alergi logam berat waktu itu. Dan di situ saya juga nekat juga ini bagian dari kenekatan saya. Kan untuk tes PICOM dan selanjutnya terapi itu kan juga pakai biaya juga kan. Akhirnya saya nekat sama Dokter Ali, saya juga bilang, mungkin di web yang sudah saya tulis di tentang saya itu, saya ceritakan di situ bahwa saya juga di sini juga ada kendala finansial juga untuk tes terapi PICOM ini. Waktu itu saya tanya juga sama Dokter Ali, ini biayanya berapa, gini-gini, bla bla bla. Terus karena saya nekat dan saya berterus terang, bahkan ketika saya harus bayar pun malah dibalik bertanya. Waktu itu, lah Pak Heri maunya berapa? Gitu. Akhirnya terjadilah Lintang di terapi, mungkin sekitar kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih ya. Saya juga lupa karena waktu itu saya tahunya hanya ini Lintang ini praktis, saya nggak berpikir itu autis apa sama sekali, saya nggak berpikir ke situ karena saya mengenal Dokter Ali, dokter alergi lah. Jadi saya nggak berpikir anak saya ini bagian dari autis atau bukan, tahunya ini alergi. Dan itu mungkin menjadi kunci kesuksesan juga ya, karena apa yang kita pikirkan itu kan yang akan terjadi ya. Kalau kita berpikir negatif ya akan terjadinya negatif. Jadi saya positif aja, saya percaya sama Dokter Ali walaupun ya kenalnya cuma seperti itu. Saya tahunya ya itu dokter gitu aja. Dan dia pernah beli kamera ke saya pernah wawancara untuk artikel saya. Sebatas itu saja. Tapi saya percaya nggak mungkin
dokter mau mencelakakan saya gitu. Jadi saya ambil keputusan ikut terapi walaupun saya nggak ngerti, dijelaskan pun saya juga ini cara kerjanya gimana, frekuensi. Jadi jauh dari pemikiran saya, tapi kuncinya saya hanya mengikuti petunjuk dan saran dokter saja, dan saya mengikuti, dan saya tidak apa ya, nggak ngeyel ya, manut pokoknya apa kata dokter, saya percaya itu akan membuahkan sesuatu yang terbaik bagi anak saya. Dan puji Tuhan, anak saya bisa tumbuh dengan seperti teman-teman yang lain. Bahkan saya lihat sekarang malah pendiam ya, tidak hiperaktif. Kalau dulu saya ngelihatnya ya naik ke atas lemari, lompat ke tempat tidur. Kalau di jalan saya nyopir minta di bangku, terus saya nggak boleh pegang setir, dia pegang sendiri kan bahaya ya. Tapi ya itu perjalanan saya. Tapi ya saya bersyukur dengan terapi Bikom, walaupun waktu itu belum ada Asira, akhirnya ini menjadi berkah bagi saya. Itu pertama kali awalnya saya kenal Dokter Ali. Bisa saya lanjutkan selanjutnya, Bu Mingve? Boleh. Nah, jadi mengapa terlibat di komunitas protokol dokter Sanjaya? Jadi ya ini berawal dari cerita saya tadi, dan itu semua itu adalah bentuk ungkapan syukur kami ya. Jadi kami keluarga ya, saya berempat, karena ya akhirnya ya mendapatkan solusi ya dari Lintang yang waktu itu saya ngelihat aja capek ya, apalagi ngikutin. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk ya mungkin ini juga rencana dari Tuhan juga ya. Mungkin memang saya diminta Tuhan untuk menjadi saksi ya, testimoni di sini bahwa ini memang benar-benar terjadi di dalam keluarga saya. Jadi ya saya tidak keberatan karena itu memang saya alami. Jadi ya tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurangin. Ini memang perjalanan saya. Nah, setelah lama tidak bertemu, kan saya nggak bertemu lagi, maksudnya jarang ya, karena ya saya sudah nggak terapi lagi, saya nggak ada ikatan apa-apa sama Dokter Ali ya. Ya rumah dekat tapi nggak pernah ketemu juga. Gitu. Tapi hubungan baik masih tetap terjaga. Karena ya kalau ada yang kurang sehat, saya periksanya ya ke Dokter Irawati. Ya. Ketemu sama Dokter Irawati. Jadi ya semua masih terjalin dengan baik. Nah, dalam kesempatan berikutnya saya sempat bertemu dengan Dokter Ali dan sempat ngobrol, ya tanya-tanya biasa, Pak Eri sekarang kesibukannya apa? Ya saya sekarang di dunia IT Om, saya bilangnya Om Ali gitu. Karena saya sudah akrab, saya bilang seperti itu. Jadi saya lebih banyak ke digital marketing. Nah, terus sampai cerita juga kalau sekarang sudah ada mesin Asira, terus perkembangannya sekarang bagaimana. Ya, saya sempat tanya juga karena dulu saya sempat wawancara ya untuk artikel saya, jadi saya masih ingat. Jadi di situ diceritakan bahwa sekarang ini banyak kendala, sebagian besar ini adalah kendalanya masalah biaya. Terus saya coba berpikir gimana ya caranya bisa membantu mereka. Terus saya punya ide bagaimana kalau tes biomedis ini kita online kan. Karena kalau di dunia saya sendiri di produk digital itu kan kurang nyambung ya dengan Bapak Ibu yang ada di komunitas gitu. Jadi ya yang paling mudah ya produk yang ada di sini kita online kan. Jadi kita bikin ibaratnya tes biomedis Asira menjadi produk digital dalam hal ini. Karena yang kita pasarkan adalah kode prosesnya.
Jadi kode prosesnya yang kita jual secara online. Jadi saya utarakan maksud itu dengan Dokter Ali, dan Dokter Ali pun nggak serta-merta langsung setuju ya, karena dia berpikir ya tanpa itu pun kan tes Ashira ini tetap bisa jalan. Toh yang membutuhkan juga banyak, dan ibaratnya ya ini saat ini sudah berjalan terus gitu loh. Tanpa adanya bantuan saya lewat digital marketing pun tetap jalan gitu loh. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini, dalam hal ini kita memang tujuannya mau membantu para orang tua